jin dan juga manusia, semuanya itu lurus. Berarti kalau lurus, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kenikmatan hidup. Dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Karena memang orang yang lurus ataupun istiqomah, Allah akan berikan itu semua. Akan berikan kebahagiaan, akan diberikan ketenangan, akan diberikan kenikmatan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selamat datang di program PHB kembali, pola hidup bahagia. Bahagia itu mudah, semudah kita tersenyum. Bahasan kali ini kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya. Apa itu? Yaitu seputar syaitan, jin, dan manusia. Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa fajsalatu syayatin. Dalam hadis qudsi disebutkan, semua hambaku dari golongan jin dan juga manusia, semuanya itu lurus. Berarti kalau lurus, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kenikmatan hidup. Dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Karena memang orang yang lurus ataupun istiqomah, Allah akan berikan itu semua. Akan berikan kebahagiaan, akan diberikan ketenangan, akan diberikan kenikmatan hidup. Tapi Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, apa kata Allah? Fajtalathumush syayatin. Maka bahagia ini hilang sudah. Ketenangan dicabut, kenikmatan hidup gak ada. Karena mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan. Maka untuk itu kita harus betul-betul mengerti bahwa ternyata ada satu makhluk yang boleh jadi inilah yang harus kita sadari. Dr. Umar Sulaiman mengatakan bahwa syaitan adalah kullu adin mutamarridun, yaitu setiap makhluk yang menentang dan yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah syaitan. Jadi siapapun yang membangkang kepada penciptanya, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut syaitan. Jadi apakah manusia bisa menjadi syaitan? Bisa jadi, andai kata dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah jin juga bisa menjadi syaitan? Oh, bisa. Ketika dia juga membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kenapa iblis disebut sebagai rajanya syaitan? Karena tokoh pertama yang membangkang kepada Allah ialah iblis. Aba wastakbar. Membangkang, enggan, membangkang. Sombong, membangkang. Maka iblis syaitan yang pertama. Lalu bisakah manusia menjadi syaitan? Bisa. Kapan manusia menjadi syaitan? Ketika dia membangkang kepada Allah. Kapan jin itu menjadi syaitan? Ketika jin pun membangkang kepada Allah. Maka syaitan nempel pada manusia ataupun jin. Karena syaitan sejatinya sifat yang nempel kepada dua makhluk ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana syaitan ini membuat kita was-was, gak pernah tenang dalam hidup kita, gak pernah membuat kita bahagia, gak pernah membuat kita ini menjadi nikmat dalam hidupnya. Minal jinnati wan nas. Dan ternyata syaitan itu dari dua golongan, bisa jin, bisa manusia. Sahabat sekalian, kemudian syutun artinya juga setan itu disebut juga syutun, ataupun dikata lain lah jauh. Artinya orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari agama, orang yang tidak mau ibadah, orang yang enggan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala informasikan dalam kitab sucinya, maka sejatinya dia menjadi sosok yang jauh. Dalam kata lain, berarti pribadinya sudah menjadi syaitan. Pertanyaannya,
Pernahkah kita menjadi syaitan? Pernahkah kita menjadi syaitan? Mungkin pernah. Kapan? Saat kita jauh dari Allah, saat kita tidak mau ibadah, saat kita tidak mau taat kepada Allah. Maka setan bisa jadi dari dua golongan, setan jin dan juga setan manusia. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku berlindung dari Tuhannya manusia. Malikin nas, dialah rajanya manusia. Ilahin nas, juga dialah sebagai Tuhan yang menggenggam manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan makhluk yang membuat hati manusia begitu tidak tenang, waswas. Alladzi waswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan makhluk itu namanya setan. Setan ini dari dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Ajazil ketika berubah nama menjadi iblis, maka statusnya sebagai setan, makhluk yang jauh dari Allah, makhluk yang membangkang, makhluk yang tidak mau nurut. Dan ternyata tekad iblis dahsyat sekali yang sudah menjadi setan ini. Apa tekad iblis? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-7, surat ke-7 ayat ke-16, Allah berfirman, iblis menjawab, karena engkau wahai Allah telah menghukumku sebagai makhluk yang tersesat. Ini bukti yang namanya keputusasaan iblis. Karena engkau sudah menghukumku ya Allah menjadi orang yang tersesat, apa yang dia lakukan? Maka aku akan benar-benar menghalangi seluruh manusia 24 jam tanpa henti. Aku akan membuat jalan lurusmu menjadi mencong di hadapan manusia. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus ini, wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang membuat kita menggok kanan menggok kiri? Dialah iblis yang sudah menjadi syaitan, makhluk yang membangkang, makhluk yang mengajak orang lain untuk ikut serta membangkang, makhluk yang benar-benar putus asa, karena memang sampai hari kiamat dia akan selalu menggoda manusia tanpa henti. Maka sadarilah sahabat sekalian, ya, bahwasanya iblis itu begitu luar biasa. Apa tekad iblis dari keluar biasaan ini? Buktinya apa? Buktinya apa iblis itu begitu luar biasa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala informasikan kembali di dalam surat Al-A'raf ayat ke-17. Summa la'atiyannahum. Ini tekadku ya Allah. Aku benar-benar akan datangi semua manusia min baini aidihim, dari kanan mereka, wa min khalfihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Apa targetnya? Wala tajidu aktsarum syakirin. Dan engkau akan dapati orang yang syukur sangat sedikit. Artinya orang yang syukur engkau dapatkan sedikit sekali nanti ya Allah Subhanahu wa taala. Tekad iblis memang luar biasa, mencabut diri kita dari sifat syukur. Syukur terhadap nikmat yang kecil, apalagi nikmat yang besar. Syukur ataupun mensyukuri terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah yang sederhana saja sudah digoda oleh syaitan, digoda oleh iblis, sehingga kita tidak bisa mensyukurinya. Mendapatkan nasi bungkus bisa jadi, padahal gratis, tapi ketika tidak ada sambalnya, apa yang dia katakan? Nasi itu enak ya, tapi andai aja ada sambalnya. Nasi yang sudah kita akan makan, kemudian karena tidak ada yang namanya itu sambalnya, maka ini menjadi berkurang kenikmatannya. Karena itu waspadalah terhadap apa yang dilakukan oleh iblis yang sudah menjadi syaitan ini. Kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.